Ini depan ini saya masuk kayaknya masuk kabupaten ini ya, Subang. Karena emang kita ngelewatin bagian bawahnya Subang dikit ini teman-teman. Belum nanti masuk Purwakarta kotanya ya, kabupaten juga. Terus tadi ini kita ini tunggu ya, ini masuk Kabupaten Purwakarta nih teman-teman. Terus tadi saya habis riset lagi ya masalah jalur tadi, karena kan rencana awalnya saya pengen ke Purwakarta kota dulu. Cuman kalau dari situ habis itu ke Paranggombong, muternya kan agak jauh ya, lebih jauh kalau saya mau tujuan akhirnya di Cianjur maksudnya. Jadi ada alternatif satu lagi yang saya siapin kemarin kalau memang dirasa jarak untuk itu lewat Purwakarta dan Paranggombong rada jauh ya, maksudnya lebih jauh, nyoba lewat ini teman-teman, agak ke bawah dikit, Bendungan Cirata. Jadi nanti dari Bendungan Cirata tinggal turun ke bawah keluar di Cipatat. Duh. Wih, sate Maranggi si madu. Sate Maranggi saya cocok sih teman-teman. Kuliner yang saya cocok di lidah saya. Maksudnya sebagai orang ini review atau pendapat dari lidah orang yang besar di Jawa Timur gitu ya. Di saya sate Maranggi itu masuk sih. Yang kalau ngomongin sate itu yang saya sendiri belum terbiasa itu sate Padang tuh. Soalnya kayak ngerasa kuahnya itu bikin aneh aja gitu, sate tapi pakai kuah gitu. Terus habis itu kalau Padang itu kan, sate Padang itu kan condongnya memang asin dan gurih ya. Beda kayak dengan kita nih yang orang-orang yang terbiasa makan sate itu cenderung ke arah manis gitu loh. Karena kan mungkin sate ayam pakai bumbu kacang itu kan lebih arah manis ya, karena ada kecap. Terus sate kambing kan pakai kecap juga ya, meskipun ada kayak misal sate kelatak yang di Jogja itu nggak pakai nggak pakai kecap, cuman dia itu nggak disiram kuah gitu. Saya kadang masih nggak kebiasa makan sate Padang karena itu sih. Masuk tadi habis jalan Bojong Sawit, ini sekarang masuk Mulyasari. Ini desaan. Jalannya jalan-jalan desa gini ya.
Mana itu? Nggak ngerti. Oh. Oke. Kita coba. Soalnya kayak di Palang gitu teman, saya kira ini jalan ini ya. Jalan apa? Bukan jalan umum. Tapi Google Maps-nya sih ngelewatin sini ya. Mungkin daerah wisata bagaimana ya? Bagus nih jalannya nih. Hihui. Berarti touring kali ini ya full explore. Tapi pemandangannya cakep sih. Biar variasi juga sih sebenarnya. Kalau saya misal kemarin kan touring, kita jalannya itu jalan istilah jalan nasional terus ya, jalan lebar yang bisa lari 70 lebih gitu kan. Nah ini kali ini kita explore jalan-jalan desa yang ya emang kita nggak bisa lari 60 lebih gitu loh ya, emang 40 30. Karena satu memang jalannya kecil dan padat, kedua ya memang bukan apa ya istilahnya, bukan waktunya juga buat ngebut gitu loh. Ada saatnya kita negatif bisa ngebut, tapi ya ada saatnya juga kita emang santai aja, kalem. Makanya touring tuh juga gak hanya sekedar motor prepare dan kita jalan gitu ya, cuman manajemen yang lain kayak waktu, terus kapan kita harus berhenti dan istirahat, berapa lama, itu juga harus dipikirkan juga. Karena ya misal kayak kita touring di bulan-bulan ini, atau kayak ambil contoh kemarin Mei ya, yang saya ke Purwokerto, yang konteksnya itu masih musim hujan gitu loh teman-teman. Jadi kalau misal motor kalian dan fisik kalian kuat gitu ya, atau kalian memang tipe yang hujan gak hujan itu terabas aja gitu ya, silakan. Berarti ya kalian memang kuat dan mampu gitu kan. Atau ada orang yang misal hujannya memang dirasa udahlah berhenti aja dulu, nyantai istirahat gitu ya, yang itu termasuk saya gitu. Saya juga bukan orang yang ngotot banget kalau hujan itu harus terus jas hujan sampai kita sampai. Enggak sih, kalau memang dirasa hujannya itu udah pada tingkatan yang emang kita sebaiknya berhenti, ya saya merasa ya mending istirahat aja daripada maksain. Dengan resiko kembali ya, dengan kayak gitu berarti otomatis waktu di jalan itu lebih lama,
nyampe di tempat tujuan tuh ya lebih lama. Tapi kalau yang emang dicari itu nggak hanya tentang tujuan tapi juga maksudnya kita enjoy perjalanannya, ya bagi saya itu sih kayak win-win lah ya. Kalau memang dirasa kalian harus sampai tujuan, ya sesuaikan. Atau kalian ya ada yang harus dirubah gitu kan tujuannya, karena memang mungkin kondisi di lapangan berbeda dengan yang sudah kalian rencanakan, ya silahkan aja gitu. Waduh, ini jalan cukup ekstrim sini ya. Oke teman-teman, tadi habis ganti baterai kamera bentar. Ini sekarang masuk daerah Cikalong. Nah ini sekarang malah jalannya udah gede lagi nih. Di atas PTPN 1 Kebun Ciater, bagian Panglejar. Oke. Industri hilir teh. Ini berarti masih wilayah PTPN nih teman-teman. Ini saya sekarang masuk Jalan Raya Citeko, teman-teman.
Tadi sih ada pelangnya bacanya udah Cirata gitu. Jadi kalau di Maps ini sekitar 8 kiloan lagi, 15 menit lagi. Kita lewati nih Bendungan Cirata nih teman-teman, Cikalong. Oke, sekalian saya nextnya Cikalong ya. Nah, kita liatin dulu lah. Waduh, Bendungan Cirata. Seperti ini jadinya ya. Ada deh. Sampai sana tuh. Saya sekalian lanjut arahin mapsnya lagi. Base Camp Cirata. Ini view yang arah sana ya. Saya arahin mapsnya lanjut ke penginapan ya, daerah itu siapa, Cianjur naik dikit Cipanas ya, Cisarua, situ deh. Nih kita kiri Cikalong, Kulon, Cianjur. Oke, kita lanjut. Oh, ini pos jaga. Oke. Oke, di situ ya. Truknya tengah banget. Wah, ini jadi kalau teman-teman main sini berarti dari Bendungan naik dikit. Nah, ini udah banyak ini teman-teman, apa, rest area tuh, ya. Jadi kalau mau istirahat, nyantai-nyantai di sini bisa. Wah, ini malah bagus nih view-nya daerah sini. Tuh, sip. Sampai sana ya. Jadi danau juga akhirnya ya. Oh, sampai sana, ujung sana jauh. Jadi jalan ini kita muterin si Danau Ciratanya ini deh akhirnya. Sekarang jam 12:30 ya, 12.35 tuh. Bensin masih setengah, masih aman lah.
Kalau nggak salah jalan ini, rute ini keluarnya nanti di daerah Jonggol juga teman-teman. Potong Jonggol dikit, terus Cianjur. Oke, kita lanjut. Ini saya habis ngisi di Palumbon, Jalan Raya Palumbon. Masuk sini sekarang tadi kan mau jam 1 ya, setengah 1 ya. Ini udah 12.45, mau jam 1. Terpantau langitnya cerah dan cuacanya panas. Tadi malam sama pagi tuh saya masih standby liatin prediksi cuacanya, perkiraan cuaca. Kira-kira hari ini kalau jalan itu bakal kayak gimana. Dan kemarin itu perakiraannya itu daerah Purwakarta ini hujan itu sekitar jam 1 jam 2 siangan. Cuman ini sampai sekarang terpantau masih cerah, berarti bagus lah. Yang depan sana malah nggak ada awan ya, jadi birunya biru bersih. Masuk sini daerah mana ini ya? Sektor Maniis. Terpantau jalannya juga ya agak mulus. Gak separah tadi sih. Sejauh ini ya. Nanti lihat lagi deh di depan kayak gimana. Saya lanjut dulu ya. Sepi jalannya teman-teman. Lihat sini, ya mobil 1-2 doang. Bukan jalan yang mulus banget, tapi dibanding yang tadi ini masih mendingan lah. Daerah sebelum ini yang apa tadi, Kebon Teh itu, daerah apa sih, lupa namanya itu, ya itulah. Jalan 50-60 aja nih saya nyantai. Paling nyampe juga sorean jam 3 jam 4 lagi. Ini dari sini saya arahin penginapan dan sama mapsnya diarahin lewat ini nanti Cianjur kota. Sekalian ya makan siang di sana mungkin ya. Cari-cari tempat makan. Kemarin saya lihat itu teman-teman yang ada yang lewat. Oke. Bubur ayam Lestari ya di Cianjur sana ya. Itu rame banget tadi kemarin. Kan saya masuk Cianjur tuh sekitar jam berapa ya? Jam 8 mungkin ya. Kemarin itu dia rame di situ. Kadang juga saya off cam itu saya memang sengaja nggak rekam dulu biar saya fokus ya nyetir, karena mungkin emang misal kayak yang kemarin pas berangkat itu kan pas ternyata jalannya lagi sepi ya, enak gitu.
pengen inilah nyetir dulu biar bisa agak kenceng, karena kalau sambil ngobrol gini ya keganggu, ke distract gitu fokusnya. Ini perbatasan Purwakarta Cianjur teman-teman. Nah, rest area Cikalong Kulon. Oke, sini ada rest area ya. Lanjut. Wush. Ini kita saya masuk di area Witanu Datar mengarah ke Cianjur Kota. Sekarang jam 1 di motor 1.24 ya, setengah 2 berarti. Ini 27 kilo lagi, tapi ini arah ke penginapan sih teman-teman. Jadi Cianjur Kota kurang dari itu, lebih dekat lagi. Wush, jalannya ya so-so lah. Dibilang mulus juga enggak, masih ada lubang-lubang. Oke, teman-teman, tadi habis nyalain mic. Ini jam 1.49, saya udah masuk kota Cianjur. Dan kalau di Maps penginapan tinggal 15 kilo lagi, setengah jaman. Tapi saya mau ini dulu, istirahat dulu di sini. Mau makan atau mau jajan gitu. Lumayan pegel juga ternyata kalau lewat jalan terabasan kayak tadi ya. Rada explore dikit. Cukup melelahkan juga ternyata. Nah, ini yang saya bilang bubur ayam lestari nih. Di situ. Cuman kan kalau siang makan nasi, makan bubur lagi. Coba saya ini deh berhenti sebentar, lihat-lihat kalau mau ngeres kita kemana enaknya ya. Oke, saya udah nemu tempat. Ada tadi namanya Batagor Ihsan, Panembangan. Coba. Kalau makan bubur kurang sip sih teman-teman, siang nggak? Tes. Oke, udah masuk. Sekarang jam 2.23 teman-teman. Tadi saya makan di sana Batagor Kuah ya. Yang mohon maaf, saya agak deso ya. Di luar ekspektasi saya ya. Karena awalnya ekspektasi saya Batagor Kuah itu yang Batagor itu, yang digoreng itu, kuahnya itu maksudnya kuah kacang gitu, atau kuahnya emang kacang tapi mungkin agak encer atau gimana ya. Cuman ternyata ya itu Batagor Kuah itu bakso sih. Bakso tahu goreng ya, Batagor.
Jatuhnya kayak makan bakso. Iya 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 iya. Ya kalau nggak gitu nggak belajar. Penyebutan beda daerah itu kan artinya atau maknanya itu kan setelah jadi lihat contoh makanan ya. Ya itu kan ternyata produk jadinya itu bisa berbeda gitu. Ini saya udah Raya Cipanas ya, Cianjur, Raya Cipanas Puncak. Ternyata Batagornya di arah sini teman. Jadi ya ngomong ya udahlah satu arah juga. Tiger ya. Oke, udah connect. Oke teman-teman, sekarang jam 3:30. Tadi habis dari tempat makan tuh mampir minimarket dulu beli logistik buat di penginapan. Sekalian nyantai dulu tadi ngecek HP, jadi agak lama baru jalan lagi. Ini penginapannya masih 3 kilo lagi di depan. Terus terpantau mendung. Ini udah tadi kayak agak gerimis-gerimis gitu sih. Kalau memang prediksi cuacanya hujannya awet kayak yang kemarin di Sumedang, cari asi. Wede. Mending saya beli makan dulu kali ya, bungkus ya. Malam nggak usah makan lagi. Tapi lihat nanti deh. Kalau dari map sih waktu kemarin lihat hotelnya di sekitarnya tuh banyak jual makanan sih, karena dia daerah Raya Cipanas kan. Oke. Sorry teman-teman, jam 3.56, jam 4. Udah sampai di hotelnya. Ini nama hotelnya itu Butik Syariah Cipanas kalau nggak salah. Saya pesan pakai aplikasi dan kamarnya kayak gini. Ini jendela ya, ada handuk. Dapat handuk, ada sabunnya 1. Tas saya, botol minum dapat 2 dari hotel. Ada TV non AC ya, terus jendela, pemandangan. Cuman saya dapatnya yang bangunan nih. Kalau yang kesana dapatnya bisa lebih bagus kali ya. Single bed, kasur, ada lemarinya, helm. Terus kamar mandi, ada pakai shower. Cuman saya belum tes air panasnya nyala apa enggak. Nanti sekalian saya tes. Udah, ini dia hotel 3 lantai sih teman-teman. Dan murah, kemarin saya dapatnya nggak sampai 150 kalau nggak salah. 140. Nanti deh sekalian turun ke bawah lihat depannya kayak gimana, karena ini pas jalan raya Cipanas persis, jadi enak sih aksesnya. Dan sebelah itu tadi ada Indomaret, jadi ya gampang buat kalau misal mau jajan atau mau makan tuh enak, gampang pilihannya. Sebelahnya ini persis yang Mall Cipanas itu teman-teman. Nanti sekalian saya shoot aja ya.
Oke, sekarang mau beres-beres dulu, mandi. Nanti malam mungkin cari makan. Oke. Baju dulu dari motor. Di sebelah sana tuh view-nya lumayan, ada kayak gunung-gunungnya gitu. Ini puncak Mas Butik Syariah. Sebelah itu Mall Cipanas Plaza, teman-teman. Terus kiri sana itu Pasar Cipanas. Jadi ngelewatin Pasar Cipanas dikit. Terus ini Indomaretnya juga ada, Alfamart ada, jadi mau pilihan ini ada. Pas banget nyampenya ya, untung kan. Udah nyampe dulu, baru hujan. Oke. Saya rapin dulu ya, mau nyimpen talinya di dalam. Selamat pagi teman-teman. Ini sekarang jam 7, setengah 8. Lanjut, kita melanjutkan perjalanan balik ke Tangerang. Udah deket sih ya, tinggal berapa aja, paling 2 jam 3 jam lagi. Terus paling nanti cari sarapan dulu kalau ketemu ya, mungkin bubur gitu. Sekarang sih cuacanya cerah pagi ini di puncak. Oke, kita lanjut dulu teman-teman, ambil benerin helm dulu. Masuk daerah Puncak Pas. Yang waktu dari Purwokerto tuh saya kemarin sempat tidur di warung-warung situ tuh. Tidur bentar, ngantuk soalnya. Makan dulu di bubur ayam Simpang Safari, jadi depan Simpang Taman Safari ini.
Ini kita lewat Sumarekon Bogor lagi teman-teman. Nah, paling terakhir sebelum saya closing, saya pengen kasih tahu aja sih, ini jalurnya via sini ya. Kalau Sumarekon masuk ke Gadok Pasir Karet. Nah, kemarin berangkat kita lewat sini juga sama, cuman saya ngerekamnya kan nggak full ya. Kalau kemarin pagi jam 6-an kan masuk sini itu masih sepi teman-teman. Cuma memang kalau pas yang di mana lanjut arah ke Bogornya udah padat banget ya. Kayak misal mungkin sekarang masih 8:30, masih belum terlalu rame. Kalau udah mungkin siang nanti udah full rata, kebanyakan itu nanti dibuang ke sini orang-orang itu. Tapi nanti kalau udah di atas itu lancar-lancar aja. Cuman lewat sini siapin motor kalian ya teman-teman, karena tikungannya agak curam. Jadi kalau misal kalian arah balik ya siapin motor kalian buat nanjak. Terus kalau arah ke puncak ya berarti kalian berangkat dari Sumarekon istilahnya, arah sebaliknya ya rem sih, pengereman pastiin rem kalian kuat ya. Nah, ini udah mulai nanjak ya dari sini. Nah, kalau kalian nggak jago ambil ancang-ancang buat motor, malah susah naik nanti teman-teman. Tapi nggak banyak sih, ini dikit lah hitungannya. Udah kayak mobil depannya aja, mobil di depan tuh agak ngebut karena dia ngambil ancang-ancang buat naiknya itu sih. Apalagi mobil-mobil kayak Sigra gitu kan, dia penggeraknya ban depan ya. Kalau berhenti pas di tanjakan kan dia jadi ngelos powernya. Aduh, depan ngerokok lagi. Kalau Matic nanjak itu lebih enak sih ya, karena dia kan ngunci terus tuh si gardannya kan buat jalan kan. Beda kalau kayak motor gini, kita malah naikin gigi malah ngempos. Terus ke kanan sana itu tadi ada belokan itu dia bisa tembus ke Sentul sih teman-teman. Saya belum pernah coba, cuman kalau dari Google Maps sih keluar di daerah Jungle Land ya, di daerah Sentul sana. Minus keduanya lewat sini tuh jalan, karena yang daerah beberapa titik daerah sini, maksudnya itu dia tuh bolongannya parah sih. Ada.
terus kiri ini Kopi Nako Puncak Pak Bogor gitu. Ini yang saya masuk, aduh hancur. Kalau motor gini sih aman ya, peleknya 17. Cuman tetep aja kalau diterabas agak kenceng dikit ya kerasa juga sih. Beda sama Versys ya, karena dia kan suspensinya travelnya itu lebih jauh, jadi kompresinya itu lebih enak dia. Jadi kalau lubang ini ceklak sikat aja. Tadi kita ambil yang kanan Gunung Gelis, terus nanti keluarnya si Summarecon Bogor. Cepet kok, cuman berapa, 5 menit, ya 5 menit 10 menitan lah. Nanti keluarnya di daerah Warung Jambu, yang kalau dari arah Parung pertama kali masuk Bogor tuh ya. Nah, ini udah masuk di Summarecon Bogor, teman-teman. Oke, masuk. Maaf ya teman-teman kalau mungkin misal saya sering ngecek mic-nya masuk apa enggak. Soalnya ini masih pertama kali pakai, jadi masih ragu-ragu aja gitu. Kadang dia connect-nya lah pas kita record cepet, kadang agak lama gitu kan. Jadi masih ngeraba-ngeraba dikit sih. Cuman kemarin udah lihat dari YouTube ada beberapa cara buat setting, jadi mungkin nanti saya coba cari settingan yang lebih pas deh. Terus di depan view gunungnya bagus, lagi clear ya. Dan ini kita belok ke kanan. Oke, ada sedikit. Oke, ini saya udah masuk Warung Jambu, teman-teman. Jam 9 sekarang. Berarti dari puncak tadi tempat saya penginapan itu sejam setengah ya. Saya jalan jam 7:30 kan. Dan mungkin biar nggak bosen, closing di sini aja ya.
Jadi summary-nya untuk yang trip kali ini kan saya perjalanan ke Sumedang via Bandung, kemudian pulangnya via Bendungan Cirata, kembali ke Cianjur, terus nginep di Puncak semalam, terus baru pagi ini tanggal 8 ya saya lanjut balik ke Tangerang. Overall perjalanannya lancar. Hujan itu masih ada ya sampai bulan awal Juni ini, dan saya nggak tahu prediksinya buat bulan berikutnya, apakah hujan ini masih tetap turun atau gimana ya. Maaf gemak. Jadi mungkin buat teman-teman yang nonton video ini dan mau ngetrip di bulan-bulan ini ya, mungkin Juni atau bulan Juli ke depan ya, mungkin saran saya tetap bawa jas hujan ya, karena cuacanya mungkin makin kesini masih akan ada hujannya teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman udah mau meluangkan waktu ya buat nonton video kali ini, dengan ada beberapa perubahan ya, kayak misal mic yang memang saya siapin supaya lebih bagus kualitas audio vlognya, dan di satu sisi juga membuat saya juga setupnya itu lebih ringkas sekarang teman-teman, karena kabel-kabel itu semakin minim ya. Jadi meminimalisir resiko juga kalau misal hujan, apalagi itu ya air gitu kan, itu kan bahaya buat elektronik gitu. Sedangkan action cam memang didesain bisa waterproof, tapi ya kita harus maksimalkan juga waterproofnya, jangan sampai ada kabel-kabel yang nyambung, supaya lebih safe dan aman aja sih. Oke. Terima kasih banyak. Akhir kata, keputer-puter ya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton ya sampai sejauh ini. Saya doakan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, supaya teman-teman yang punya planning buat touring atau jalan-jalan bisa segera terwujud. Jaga kesehatan juga, karena masih musim pancaroba mungkin ya, jadi masih ada hujan yang kalau kena itu kita bisa langsung nggak fit, langsung pilek lah dan sebagainya. Jadi saya tutup di sini karena udah tinggal dikit, dan terima kasih teman-teman, sampai jumpa di trip berikutnya ya. Thank you.